Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sob. Hadir lagi di video tutorial. Kali ini Juragan boleh mau berbagi cara membuat bukan berhalusinasi ya. Cara membuat pilihan bahasa di KLWP. Jadi ini hanya pemanis ya. Saya buat seperti chat ya. Di contoh ini saya kasih 4 bahasa Jawa, ini saya tes lagi di bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea. Di global simple ya, cuma modal daftar aja, global daftar ya. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ya, kita ke KLWP, kita buat baru dari sini, memuat presetel, pilih baru, kita save dulu biar kosong di layarnya. Kita ke global langsung sini, ke tab global, masih di sini. Pada tab global tambahkan daftar. Defaultnya kan warna ya, pindah ke daftar sini. Kamu ganti BHS, bisa BHS atau bahasa. Untuk mempersingkat ke BHS aja ya, BHS kayak sarung dong ya. Yaudahlah, nggak apa, buat persingkat aja ini ya. Kalau kamu mau tulis lengkap juga nggak apa-apa, bahasa gitu. Jadi ini nama globalnya saya kasih BHS aja. Keterangannya di sini saya kasih bahasa. Bebas ini sih nggak penting ini sih keterangan. Jadi buat mengingatkan aja. Di contoh ini di tutorial kali ini saya nggak bikin banyak ya. Jadi saya coba bikin 2 aja, selalu untuk mempersingkat durasi dan mempersingkat kuota. Soalnya kalau saya bikin 4 bisa kelamaan nanti videonya. Jadi bahasa yang saya coba ini apa ya, bahasa Inggris aja kali ya. Inggris, Indonesia dulu dong, Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Indonesia, Inggris. Udah ya, ini ya. Kalau misalnya kamu punya pilihan lagi atau tambahin lagi, bisa misalnya Jawa atau Sunda atau bahasa yang lainnya, bahasa daerah kamu atau bahasa wibu kamu gitu ya. Contoh ini saya kasih 2 aja. Oke. Ini di bahasa ini BAS ini, klik dulu biar defaultnya nanti tampil di sini. Defaultnya bahasa Indonesia ya. Kita kembali ke barang, ke item. Kalau versi KLWP bahasa Inggrisnya item, tambahkan teks. Teks dulu deh ya, teks. Di sini saya kasih contoh pertama ya. Jadi ini bukan greeting, jadi bahasa biasa. Kasih $, jika if tutup buka kurung, global variable sama dengan global variable buka kurung BHS. Jadi targetnya tadi itu BHS, yang di global ada sama dengan Indonesia. Jika kondisinya saat ini Indonesia, jadi jika global variable bahasa kondisinya saat ini adalah Indonesia, maka pengaturan bahasa Indonesia nya pengaturan salah ngetik, pengaturan ini tipe mulu bahasa. Nah begini, jika BHS kondisinya adalah saat ini Indonesia, maka yang tampil adalah pengaturan bahasa Indonesia, pengaturan bahasa. Givi BHS sama dengan Inggris. Jika BHS kondisinya adalah Inggris, maka yang tampil adalah bahasa Inggrisnya, pengaturan bahasa apa ya,
language setting ya, language bahasanya gimana sih dibacanya, seperti inilah ya, language setting ya, mungkin kira kayak gitu ya. Language setting, kita ukurannya kita besarkan dulu, tipenya ini memperbaiki lebar. Ini sih terserah sih, ini mau buat mempercantik aja ini ya. Nanti kalau kamu desain terserah kamu nanti modelnya kayak gimana. Jadi saya bikin tengah. Oke, pengaturan bahasa kurang lebar. Oke ya, cukup segini kayaknya. Apa kecilin lagi ya. Sekarang saya kasih tombol ya, kasih tombol biar kanan, kalau ke kanan itu ke Inggris, ke kiri ke balik lagi. Kita pindahkan dulu ini, pindahkan, terus tambahkan grup susun atau stack group, dan tempelkan di dalam stack group tadi. Di sini cakep. Tambahkan lagi icon huruf ini, icon huruf, pilih panah ya, panah bebas sih, ini untuk mempermudah. Saya pilih panah aja, panah ke kanan, berarti tombolnya kasih tanda sentuh sini, tambah sentuh, pilihnya saklar, tekan global ya. Nah, globalnya hanya ada BHS. Di BHS ini masuknya itu inputnya, pilihnya ke selanjutnya, jangan satu ini ya, jangan ya. Jadi pilihnya ke selanjutnya. Nah, balik lagi, ini kita ya jangan ya, kita bikin baru aja ya. Tambahkan lagi icon huruf. Nah, ini kita ganti ikonnya ke arrow back, ke kembali. Nah, pada bagian sentuh tambahkan ini ketuknya ke saklar, tekan global. Beralihnya pilih BHS ke global lagi, masuknya inputnya ini ke nilai sebelumnya karena tombolnya back, tombol kembali ya. Ini biar rapi, lapisannya kita kiri tengah ya, tengah horizontal. Nah, masih berantakan. Bagian backnya ini, yang back ini kita tarik ke paling atas. Nah, jadi rapi kan, posisinya geser ke bawah dikit. Oke, kita tes ya. Nah, jadi bahasa Inggris, ini kita kirim bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini hanya per kata ya. Jadi sekarang tahap kedua, kita buat tombol bendera yang ada indikator. Jadi kalau kita klik itu menjadi pilihan, jadi terang gitu ya. Nanti kalau nggak dipilih gelap, jadi indikator tidak terpilihnya gimana. Ulang ya, maaf nih, ulang. Tambahkan dulu grup tumpuk. Pada bagian dalam grup tumpuk ini kita tambahkan lagi bentuknya. Ini kita kasih kotak aja lah biar gampang lah ya. Kotak kita kasih sudut 40 sesuai selera. Kalau saya biar nggak terlalu sudut banget, jadi 40. Pada bagian FX di sini, FX di tekstur, kasih di bitmap, kita kasih bitmap. Nah, muncul pilihan gambar di sini. Pilih gambar. Saya sudah download ini ya, bendera bahasa Indonesia di sini. Nah, sudah. Pada bagian sentuh ke sini kita ke sentuh. Tab di sini, tambahkan saklar, tekan global, masih BHS. Nah, ini targetnya ke bahasa Indonesia, jangan selanjutnya. Ini kan kalau diklik masih tetap terang ya, jadi kita
ke FX lagi, masih di FX. Di sini di scroll ada bagian dim. Dim ini kita tes dulu mau seberapa gelap saat tidak dipilih. Misalnya gelapnya berapa nilainya. Saya kira cukup 50 kayaknya ya. Coba tes 50. Iya, cukup 50. Kita kasih formula biasa, seperti biasa kita checklist. Kita kesini kasih kalkulator, balik lagi. Nah, di sini hampir sama kayak tadi. Jika global variable bahasa BHS tutup kurung sama dengan Indonesia, maka dia terang, jadi 0 ya. Dimnya itu nggak gelap, 0, jadi terang dia. Tapi saat tidak dipilih Indonesia, jadi saat pilih Inggris, maka dimnya 50, jadi dia akan gelap. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kita ganti nama Indonesia ya, Indonesia. Oke, kita buat dulu start grup lagi ya, atau grup susun. Kita kasih nama tombol. Nah, tadi tombol ini kita pindahkan ke dalam sini. Setelah sudah dipindah, kita copy, kita paste biar gampang. Nah, pada bagian lapisan ini pilih susunannya tengah horizontal, kasih batasnya 20 atau sesuai selera kalian. Posisinya enaknya di bawah aja ya. Posisi bawah biar memudahkan di sini. Nah, yang kedua ini kita ganti Inggris karena targetnya cuma 2. Oke, terus masuk ke bagian Inggris. Terus di bentuknya atau di shape-nya kita masuk lagi ke FX. Pilih gambar. Pilih bendera Inggris. Nah, sudah pada bagian sentuh, kita targetnya ke Inggris. Sudah. Balik lagi ke FX. Di FX scroll ke bawah ada dimnya targetnya ke Inggris lagi, biar saat dipilih Indonesia dia gelap. Inggris. Jadi saat dipilih Indonesia, ini saat ini Indonesia ya, tuh bahasa pengaturan bahasa, jadi ini Indonesia. Saat diklik bahasa Inggris, dia akan terang. Nah, seperti itu ya. Terus kita ke tahap ketiga. Kita pilihan greeting atau sapaan pagi, siang, sore. Selamat pagi, selamat siang. Kita mulai lagi dari overlap group. Tambahkan. Di dalam overlap group kita tambahkan. Aduh, kok dipaste lagi. Sorry. Kita tambahkan lagi overlap group lagi. Kasih nama Indonesia. Di dalam Indonesia ini kita masukkan teks ya. Nah, pentingnya ini di teks ini tinggal paste formula yang sudah kamu copy dari deskripsi. Nanti formulanya saya taruh di linknya di deskripsi. Soalnya kalau kamu nulis dari sini video agak panjang ya. Saya sudah simpan di sini di rumus favorit. Ini ada greeting Indonesia. Dan ini kamu bisa edit jamnya ini 00 ya, jam 00 dari 00 sampai 05. Tulisannya
Yang tampil adalah tidur blow dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Yang tampil selamat pagi. Kamu bisa ganti, misal tambahkan selamat pagi yang gitu kan, buat halu. Terus dari jam 11 ya seperti itu ya. Terusnya kamu bisa edit. Tinggal nanti di copy dari link di deskripsi. Buat yang nanya misalnya, "Bang, cara nyimpen formulanya gimana?" Ini kalau udah di copy di sini, kamu simpan di sini, ada tanda bintang di sini ya. Kamu kasih nama, terserah kamu sapaan atau greeting, sapaan misalnya. Simpan. Nanti dia nongol ada di sini di rumus favorit sini, itu sapaan ini ya. Cara menghapusnya tinggal diklik aja ini tempat sampahnya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita gedein dulu, posisinya, kasih tengah aja ya, tengah. Ini untuk Indonesia ya. Terus kita copy, kita paste. Nah, nanti juga kamu copy lagi yang versi bahasa Inggrisnya, atau kamu edit sendiri-sendiri. Satu-satu masih lepetan amat ini saya ini. Copy dulu lah biar lancar ngomong. Jadi kamu bisa edit jamnya ini ya, jamnya, kata-katanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Korea. Kamu bisa menggunakan fitur dari Google Translate, misalnya sleep well, good morning atau apa. Tinggal kalau sudah kamu udah beres ngedit, tinggal di save. Jadi suatu saat kamu mau pakai lagi misalnya greeting, sapaan Inggris gitu ya, sapaan Inggris gitu, tinggal disimpan, nanti sudah jadi ada di sini juga gitu. Tuh sleeper ini contoh aja sih, dihapus aja lah kalau udah. Saya perasaan ada yang Inggris ya, ngapain juga pakai ini. Ntar dulu, oh iya ini ada. Udah ya, udah, ini sudah bahasa Inggris, kita save dong. Tapi ini masih tumpuk ya, jadi meskipun kita pencet Indonesia atau bahasa Inggris, ini masih numpuk, masih tampil. Jadi caranya, oh iya ini belum dikasih ganti nama Inggris ya, tetap nggak bakal hilang masih. Caranya kita masuk ke Overlap grupnya Indonesia dulu. Pada bagian lapisan di sini ada kolom terlihat itu ya, kolom terlihat bagian selalu itu di sebelah kanannya ada checklist. Seperti biasa kasih formula. Targetnya tetap global BHS ya. Jika global variabel BHS sama dengan Indonesia, maka dia akan tampil terus always. Jika tidak Indonesia, maka dia tidak tampil, never. Nah seperti itu. Kita copy ini. Oh iya, hilang ya, bahasa Indonesia jadi hilang ya, karena ini sedang tombol bahasa Inggris. Kita tes, nah tampil, tapi bahasa Inggrisnya masih niban ya, masih tuburkan di situ. Untuk mempermudah rumusnya ini kita copy ya, kita copy mana nih, salinnya mana? Oh ya, pilih semua dulu, salin. Kita sekarang ke overlap grupnya Inggris. Pada bagian lapisan sama seperti tadi, kasih formula. Nah di sini kita paste, tapi target Indonesianya ini kita ganti jadi ke Inggris. Oke, Inggris ya, seperti ini. Oke, kita save, kita langsung ke home screen ya. Kita langsung ke home screen, kita tes.
ya seperti ini. Jadi ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Di atas pakai tombol ini juga bisa. Bang, kok nggak bikin kayak tadi awal video? Ya kalau kayak di awal video bisa kelamaan karena itu terlalu banyakkan item yang diedit ya, di desain. Jadi kalau emang mau bikin model kayak gitu, nanti linknya saya kasih di bawah ya, itu presetnya, nggak di lock. Kamu bisa pelajari cara ngedit seperti itu, gampang itu sih sebenarnya. Oh ya, ini rumus ini ya, rumus tadi apa, rumus formula ya, formulanya greeting itu saya dapat dari presetnya Om Heri Lim. Jadi makasih banget buat Om Heri Lim itu ya. Om Heri Lim itu terkenal di KLWP itu sebagai Deimos kalau salah ya. Saya dapat formula greeting itu sapaan dari salah satu presetnya Om Heri Lim. Jadi saya belajar banyak dari presetnya Om Heri Lim juga itu ya. Makasih banget Om Heri Lim. Sayangnya beliau udah jarang bikin preset ya, udah nggak pernah kayaknya. Ya cukup sekian ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, share, and comment. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya di bawah. Buat yang paham, kasih tahu teman-temannya ya. Yang di pojok di belakang itu, baku belakang juga tolong komentar lah dong. Jadi kayak Pak Guru jadi saya. Ini Juragan Bulat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.